Halo semuanya, perkenalkan saya Khairul Azmi. Saya sekarang sedang melanjutkan studi ke Malaysia, yaitu tepatnya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya merupakan eh, mahasiswa tingkat awal di Universiti Kebangsaan Malaysia ini. Oke, pada video kali ini saya akan share ke kalian bagaimana cara kita kembali ke Malaysia atau pergi pertama kali ke Malaysia ketika kendala COVID-19 ini. Oke. Memang dalam pandemi ini transportasi kita atau transportasi pada semua negara ya pada umumnya ya. Apalagi Indonesia juga masih pasti ada aturan-aturan tertentu, apalagi ketika kita masuk ke negara tetangga atau negara yang lain. Nah, sebenarnya mungkin bagi kalian yang belum mengurus ini semua itu agak susah ya, tapi di sini saya akan berbagi ternyata itu mudah. Bagaimana cara kalian atau perspektif kalian itu berubah menjadi ternyata kembali ke Malaysia atau pertama kali ke Malaysia untuk kembali belajar itu mudah. Oke. Yang harus kalian persiapkan yang pertama adalah paspor kalian jelas. Lihat dulu paspor kalian masa berlakunya sampai tahun berapa dan tanggal kalau paspor itu bulan ya, bulan dan tahun berapa. Nah, kalau sudah kalian juga sampaikan ke pihak kampus rencana kalian berangkat itu tanggal berapa, bulan apa, biar mereka itu kira-kira pada tanggal itu kalian dibolehkan masuk nggak ke Malaysia begitu. Karena setiap bulan itu SOP-nya berubah-ubah. Oke. Yang pertama tadi paspor, kemudian kalian harus mendapatkan travel authorization dari IMJS. Itu yang kedua. Itu mungkin kalian bisa email langsung ke email mereka, nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Mungkin waktunya sekitar 1-2 minggu travel authorization-nya sudah keluar. Oke. Kemudian yang ketiga, kalian harus ngisi LOU, Letter of Undertaking. Nah itu di situ nanti di contoh di sini ya, kalian bisa lihat di sini. Nah di situ nanti akan kalian diharuskan menulis pernyataan mengenai kesanggupan kalian untuk dikarantina di Malaysia begitu. Kemudian student visa kalau bagi mahasiswa yang sudah lama. Kalau bagi mahasiswa baru seperti saya, kalian harus menggunakan single entry visa untuk pertama kali masuk ke Malaysia, dan kalian bisa memproses student visanya ketika sudah di Malaysia. Nah, untuk ngurus SIV sendiri biayanya murah. Saya kemarin ngurus SIV hanya 51.000. Itu rate pada Maret bulan lalu ya. Nah, rate-nya per bulan beda-beda sih, tapi menurut saya nggak terlalu banyak bedanya. Dan kalau kalian pakai agensi itu agak mahal sih. Agak beda ininya, jauh perbedaannya. Kemarin saya tanya teman yang pakai agen, mereka menghabiskan sekitar 1,6 juta. Lumayan kan? Mending kalian ke Jakarta main-main sama, kalau punya keluarga, kalau punya teman bisa main-main ke Jakarta lah. Lihat Jakarta, kalau kebetulan kalian tidak tinggal di Jakarta. Tapi kalau kebetulan kalian tinggal di Jakarta ya gampang lah. Oke. Selanjutnya, dan juga kalau SIV, kalau bagi kalian mahasiswa baru itu tidak lama, hanya 3 hari. 3 hari saja, dan itu kalian sudah bisa ngambil SIV kalian ke Embassy Malaysia. Oke. Selanjutnya, kemarin ada juga yang merekomendasikan harus ada tiket ya. Ada teman yang bilang harus ada tiket. Ternyata kalau tiket nantilah, kalau kalian udah dapat surat perjalanan atau travel notice dari Embassy Malaysia, baru kalian bisa mesen tiket. Oke. Nah iya, travel notice setelah kalian udah ada LOU, kemudian travel authorization, kemudian paspor sudah valid, kemudian tadi
SIV bagi yang mahasiswa baru atau student visa bagi yang sudah lama. Nah, kalian bisa ngirim syarat-syaratnya itu untuk mendapatkan travel notice dari pihak Embassy Malaysia. Nanti saya cantumkan di deskripsi untuk email yang bisa dihubungi atau email untuk mengirim persyaratan-persyaratan kalian untuk dapatkan travel notice. Dan ini travel notice ini tidak lama, hanya 2 sampai 3 hari kerja kalian sudah dapat travel notice ini. Dan ini note buat kalian, travel notice ini hanya berlaku 1 bulan saja. Jadi dalam waktu 1 bulan kalian sudah harus berangkat ke Malaysia. Harus berangkat ke Malaysia dalam waktu 1 bulan. Oke, syarat selanjutnya adalah kalian memiliki tes PCR. Tes PCR yang ya harus negatif hasilnya ya lah. Kalian bisa masuk Malaysia kalau hasilnya negatif ya. Karena di bandara juga akan dicek oleh pihak bandara dan juga pihak imigrasi kalian punya hasil tes PCR enggak. Nah, karena per tanggal 22 April ini transportasi di Indonesia diperketat, jadi tes PCR hanya berlaku 1 kali 24 jam. Nah, itu agak memberatkan sih, karena sebelumnya 3 kali 24 jam itu masih berlaku. Nah, jadi saya berangkat tanggal 30 April, kemudian tes PCR tanggal 29, dan itu mencari rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang mampu hasil lab keluarnya itu ya cepat, itu agak susah sih, karena mereka rata-rata mereka bilang sih rata-rata 1 kali 24 jam itu paling cepat. Mereka nggak berani jamin, karena ya mereka nggak berani jamin lah pokoknya begitu. Jadi ya kalian harus pintar-pintar cari fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang menurut kalian pelayanannya oke dan tepat waktu lah. Dan alhamdulillahnya saya dapat ini juga hasil tes PCR-nya tanggal 29 tes, 29 jam 10-an. Besok paginya jam 4 pagi itu sudah ada hasilnya, sudah keluar hasilnya. Nah, itu kalian bisa carilah referensi tes PCR yang recommended lah. Kemudian syarat selanjutnya adalah kalian harus bayar karantina melalui MyIG Safe Travel. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi untuk link pembayarannya. Dan juga pembayarannya kalau kalian karantina 7 hari itu sebesar 3.900 ringgit ya. 3.900 ringgit. Itu bisa kalian bayar lewat MyIG Safe Travel itu. Kalian bisa akses webnya, kemudian nanti kalian pilih cara pembayarannya. Nah, selain cara pembayaran itu, kalian juga kalau kalian misal kesulitan atau belum sempat ya bayar lewat tadi MyIG Safe Travel tadi secara online, kalian boleh bayar setelah sampai di Malaysia. Kasus saya kemarin juga karena saya belum sempat membayar karantina sebesar 3.900 ringgit kemarin. Kemudian saya tanya ke pihak bandara, ternyata boleh bayar di setelah tiba di Malaysia, di Kuala Lumpur ya, di KLIA. Jadi nanti di pihak bandara Malaysia akan mengecek kalian udah bayar belum. Kalau belum, kalian akan sebelum kalian ke pos selanjutnya atau ke stasiun selanjutnya, kalian harus bayar dulu, biaya karantina tadi. Oke. Untuk ketibaan di Malaysia nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya. Terima kasih.